Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder. Iya. Hari ini saya didatangin ya dengan seorang teman, satu dari Lubuk Pakam, satu dari daerah Perbaungan, Mas Prey sama Mas Awang Channel. Ini videonya paling keren nih, Awang Channel. Kalau nggak nonton video Awang Channel, rugi, hati-hati ya. Mau cari berita, cari Awang Channel. Satu lagi ada juga itu teman sahabat saya itu ublek-ublek. Nah, itu mulai eksis lagi videonya. Jangan lupa tonton. Ini teman-teman sahabat Abah Safwan. Baik, ini untuk Mas Pri ya. Ini kalau kita bincang-bincang perkembangan saat ini, ada yang macam-macam saya lihat. Apa betul ada orang yang kehilangan koin 1000 koin? Gimana ceritanya nih? Ya kalau itu ada dua, Bah. Kan gitu. Ada dua begini. Ada yang kehilangan karena mungkin prasasti sandinya bocor. Kan gitu. Nah, mungkin pernah dikasih tahu teman, bisa juga teman yang nyuri misalnya seperti itu ya kan. Atau mungkin kalau di hacker itu kayaknya kemungkinan kecil kan gitu, kecil. Tapi ada lagi yang luar biasa, Bah. Apa itu? Bisa jadi dijual ya kan dengan ya mungkin butuh uang lah hari ini gitu kan. Per pai 5.000. Tapi ngakunya hilang, bisa jadi hilang, kan dicuri, gitu. Ya itu bisa jadi dijual 5.000 kan ini lagi gencarnya gitu kan. Karena dia nggak punya uang, kalau 5.000 kali 1.000 koin kan itu kan 5 juta misalnya. Kan udah lumayan, daripada nanti menghalu nggak laku mungkin katanya dijualnya, nah dapat 5 juta, ngakunya sama kan, aduh hilang punya saya, bisa jadi. Bisa ya kan? jadi, tidak tertutup kemungkinan. Terus ada satu lagi Mas Awang ini, kembali ke Mas Awang ini. Mas Awang ini channelnya meroket sekarang ini. Jadi yang saya dengar gini Mas Awang ya, banyak orang mengaku saat ini yang berhenti klik petir. Apa tanggapan Mas Awang? Dia mengaku, tapi kenyataannya kita nggak tahu. Gimana kira-kira? Ada sih karena tidak yakin, mungkin dia nggak klik petir. Terus ada juga yang ya banyak yang mengaku-ngaku sudah meninggalkan, yang bilangnya P-network halu lah, ya scam. Nah ternyata mereka lebih rajin dari kita. Masih klik petir? Iya, masih klik petir. Tapi malu-malu? Malu-malu mengakuinya. Di grup nggak berani muncul, tapi denger terus, nguping terus. Ya seperti itu, Bah. Kejadiannya memang seperti itulah, ya kan. Nah, ya kita berharap sih jangan lagi orang-orang seperti ini tidak berani tampil ya. Karena udah wayane omongin wong Jawa, sudah dekat, banyak sekali sekarang semakin viral di Twitter, Facebook, ya Instagram. Ya banyaklah di media sosial itu menyatakan akan secepatnya open mainnet. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Kita percaya tidak percaya ya harus mendoakan, amin tentunya. Pasti kalau itu. Tapi kalau yang saya lihat lagi ya, dengan perkembangan situasi saat ini, seperti yang tadi banyak orang yang mengatakan bahwasannya dia tidak aktif lagi klik petir. Tetapi dia masih juga melaksanakan klik petir. Dia jaga-jaga. Jika ini gagal, aku dari itu sudah keluar. Tapi kalau ini berhasil, dia pasti ikut gabung lagi. Jadi ada kemarin yang saya dapat gambar yang luar biasa ya, menceritakan di awal daripada P-network ini lebih banyak orang menyatakan halu, lebih banyak orang yang menyatakan scam, sehingga yang bermain P-network itu hanya orang-orang tertentu saja. Seiring dengan perkembangan waktu di era tahun 2022, ternyata orang yang ramai tadi yang menyatakan halu, scam dan lain sebagainya sudah banyak menjadi pioner. Jadi tinggal sisa-sisa dikit saja yang belum aktif untuk bergabung klik petir. Di tahun 2023, ternyata orang yang tidak klik petir hanya tinggal beberapa orang. Yang sudah bergabung ini jauh lebih banyak. Dari mana saya tahu? Semangatnya klik petir. Yang kedua, dengan bangganya menyatakan, koin saya ada 12. Ini sedap ini. Orangnya siapa? Orangnya yang dulu mengatakan halu, yang mengatakan scam, tiba-tiba jadi seorang pioner. Nah inilah dia, bangga dengan koin P-nya berjumlah 12. Cerita dia kemana-mana di grup. Dalam hati saya, alhamdulillah ternyata sudah mulai banyak pemain baru. Ya, jadi saya minta kepada teman-teman senior, Mas Awang, Mas Pri,
bimbinglah orang-orang baru ini. Ya, jadi ini kan grup sudah makin baik, grup sudah semakin membesar. Berikanlah nasihat-nasihat yang positif. Jika ada orang yang menyatakan siap menukarkan koin Pi-nya nanti kalau open mainnet, ini perlu dinasehati. Karena koin Pi kita ini bukan aset, tetapi digital, uang digital yang siap dibelanjakan di mana-mana. Jadi kalau ada orang berpikir, tukar dengan uang fiat lah, dengan uang kertas gitu istilahnya, uang fiat, kita kasihan lihat teman-teman. Jadi jangan berharap Kortem mengizinkan itu. Seandainya memang diizinkan, dibuka exchange, siap menukar dengan uang fiat, saya yakin yang namanya koin Pi terjun bebas, belum masuk ke bawah sampai habis, sampai kandas. Tetapi kalau memang dia tidak ditukarkan, hanya bisa dibelanjakan, maka putarannya semakin kencang koin Pi ini. Gimana pendapat Mas Bro? Ya, kita dari dasar sudah memahami bahwa Pi ini kan koin uang. Artinya uang digital. Iya, artinya ini benar-benar uang, bukan koin kripto tradisional atau konvensional kan gitu. Yang bisa ditukarkan dengan fiat. Karena tradisional dan konvensional tuh beli dulu dengan rupiah baru dapat aset kripto, dan kemudian dengan pergerakan market naik turun baru jual beli kan. Yeah. Nah, sementara di finance network ini kan tidak, ini barter. Nah, barter itu harus tahu berapa harga patokannya kan gitu, Bah. Sekarang nih hebohnya konsensus 314 159 misalnya kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti sudah open mainnet, saya pikir ada jeda waktu ya yang mengatur regulasi itu lagi gitu. Bukan berarti open mainnet seminggu beli pesawat, kan dikasih, kan ada ya kan, ada yang mau jual pesawat, ada yang mau jual helikopter, ada yang mau jual lain sebagainya gitu. Nah, mungkin ini nanti pandangan dari pioner-pioner yang awam lah, yang baru, yang mungkin baru-baru gabung di Pi Network gitu. Tapi kalau kita memang mengikuti perjalanannya, pastinya ada cara regulasi ataupun pematangan sistem lagi untuk koin itu dibarter kemana. Misalnya di hackathon yang sudah resmi siap menerima koin dengan barang, nah itu kita ke sana kan gitu. Jadi ya kalau saya pikir ada benarnya juga kalau pioner yang halu itu ada, ya halu itu baru masuk mau cepat-cepat open mainnet tuh halu kalau saya pikir gitu, Pak. Tapi kalau yang misalnya udah paham, dia nggak mikirkan itu kan gitu. Seperti Abah katakan tadi, mungkin kok dulu halu sekarang nambang misalnya. Betul, kan gitu. ada orang yang memang. Ya itu kita udah jumpa. Karena apa, Pak? Karena sebuah informasi yang bias itu pasti orang akan merasa penasaran. Betul. Kan gitu. Contoh misalnya kasus yang tidak diselesaikan misalnya dengan hukum, pasti orang kan makin lama makin tahu karena nggak selesai kan gitu kan. Nah, sama kayak Pi Network ini kan panjang. Nah, contoh kita di Twitter ada ahli-ahli kripto ya, bahkan kemudian pengamat-pengamat kripto, ada media-media internasional di online. Itu sekarang sudah bahas Pi Network terus setiap hari kan gitu. Nah, artinya orang-orang barat, orang-orang Amerika, Cina yang nggak pernah denger Pi Network, lihat dari media sosial itu atau media online itu, dia jadi nambang apa sebenarnya Pi Network kan gitu. Bahkan si Ben kemudian yang lain sebagainya itu hari ini mengatakan Pi Network is the best, Pi Network is rich kan gitu kan. Pi Network adalah kekayaan dan lain sebagainya. Nah, dengan mereka mengatakan itu, dengan follower mereka sampai 1 juta, ini kan berkembang terus kan gitu. Makanya orang yang mengatakan halu ini akan berpikir, kalau nggak aku mulai nih, kan gitu kan, nanti ketinggalan. Mulai aja lah, tapi diam-diam bisa jadi. Misalnya munafik lah kalau gitu kan gitu. Tapi nanti kalau udah cair, udah open mainnet, pasti dia akan tunjukkan punya saya kan sekian gitu loh, Pak. Jadi pastinya kita ketahui di Android sekarang itu kan sudah 50 juta lebih penambang, Pak. Penambang. Dan itu Android ya, belum yang lain. Belum iOS ya, belum iOS atau Apple atau lain sebagainya. Karena apa? 50 juta penambang di Android itu setengah tahun yang lalu, Bang, sudah 50 juta. Kan gitu. Bagaimana setengah tahun hari ini sampai hari ini? Pasti yang 50 juta itu akan nambah-nambah. Tapi walaupun begitu, Kortim tidak pernah mengumumkan kalau misalnya penambang kita sudah 100 juta. Tapi ya secara analisis ya gitu. Ternyata Pi Network ini sekarang penambangnya sudah hampir 100 juta. Nah, seperti itu. Jadi makin lama makin besar, dan Kortim kalau memunculkan 100 juta kita akan lebih ribut. Tapi sudah 100 juta kenapa nggak open mainnet kan gitu. Ke situ politiknya. Ya kan gitu. Kenapa nggak open mainnet? Tapi udah 120 juta penambang, kenapa nggak open mainnet?
Tapi mungkin Kortim akan mendudukkan dulu semua ini yang ada, baru nanti diumumkan. Ternyata kita sudah punya komunitas 100 juta orang. Nah, mungkin seperti itu. Baru dibuka